komunitas belajar di SDUPI Bundestur 1, yaitu tentang komunitas belajar Insight. Mari kita awali untuk tahun ajaran baru ini dengan mengambil tema diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu atau kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan komunitas belajar pada siang hari ini tentang diseminasi budaya positif. Dalam hal ini merupakan aksi nyata model 1.4 tentang budaya positif, di mana saya harus menyampaikan ini di lingkungan pendidikan kita, khususnya di SDUPI Bundestur 1, tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pada kesempatan ini, perkenalkan fasilitator saya yaitu Ibu Santi Sunaya, dan saya sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang. Kemudian pengajar praktek saya yaitu Ibu Febriana Rini Raharjo. Selanjutnya Bapak Ibu yang akan saya sampaikan konsep inti budaya positif, ya. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berdampingan dengan keyakinan kelas yang dibuat di kelas masing-masing. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru yang sekarang kita gencar-gencarkan, yaitu yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi merdeka belajar, di mana asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kemudian, ketiga komponen ini selaras dan saling mempengaruhi. Keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktek pembelajaran secara berkelanjutan pada pembelajaran paradigma baru. Profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sejenak di sela-sela ini kita berdiri terlebih dahulu, akan ada hal yang supaya kita menjadi lebih bersemangat lagi. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Silakan.
sudah, nggih. Mengikuti tapi jangan kok kurang besar. Ya langsung saja yuk. Sebelum pembelajaran dimulai, pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat kesepakatan kelas satu saja tiap kelas, yang belum mapel. Misalnya pas pembelajaran mapel sudah boleh satu-satu. Terus nanti setelah selesai membuat kesepakatan kelas satu, contoh di kelas Bapak Ibu semua satu saja, nanti kita baca satu persatu. Pernah membuat kesepakatan kelas apa? Betul nggih? Sudah Bapak Ibu? Ditulis. Satu-satu di bawah kertasnya. Iya. Membawa satu-satu, Bapak Ibu menulis satu. Terus nanti dibaca satu-satu. Sudah nggih? Coba ke kelasnya Bulian mempunyai kesepakatan apa satu sebelum pembelajaran, contohnya disiplin masuk kelas. Disiplin masuk kelas. Wahyu? Disiplin mengenakan seragam. Disiplin mengenakan seragam. Bulisna? Berbaris rapi. Berbaris rapi sebelum masuk. Bu Ninda? Tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas. Terus? Mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Bu Nida? Masuk dan keluar dengan mengucapkan salam. Masuk dan keluar dengan mengucapkan salam. Pak Lison? Menjaga kebersihan sesuai dengan tugas piket. Bu Wiwi? Sudah? Bu? Oh iya, Bu Indah? Yes. Bu Intan? Apa? Ketika pembelajaran berlangsung, disiplin, serius ketika pembelajaran berlangsung. Itu adalah contoh-contoh yang sudah Bapak Ibu buat untuk memulai pembelajaran di kelas. Tujuannya apa? Dengan kesepakatan kelas yang dibuat, diharapkan pada pembelajaran itu siswa-siswa konsisten dengan kesadaran sendiri, itu nggih. Jadi kalau misalnya tidak menjaga kebersihan, kita kan punya kesepakatan harus menjaga kebersihan kelas, harus disiplin, berbaris dulu paling tidak. Oh berarti saya sebelum masuk itu berbaris terlebih dahulu. Itu contoh-contoh kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu semua. Sekarang apa yang diharapkan Bapak Ibu?
Yang selanjutnya kita akan praktek lagi Bapak Ibu tentang perubahan paradigma dengan menggunakan kegiatan kepalan tangan. Oke, nanti dalam hal ini kita akan tahu dengan unsur dipaksa atau dengan kesadaran diri. Kegiatan kepalan tangan nanti ada A dan B, Anda dan teman Anda. Silakan mempunyai teman satu pasang. Ya, berarti dua-dua. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nah, sobeklah selai kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan di kepal. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Silakan Bapak Ibu berpasang-pasangan membuat kepalan. Satu dulu membuat satu kepalan kertas. Setelah dikepal, coba Bapak Ibu praktekkan dengan teman Anda bahwa teman Anda itu ingin meminta kertas. Nah, kertas itu bisa seperti tebak-tebakan ya. Kertas saya itu di mana toh? Nah, saya harus meminta kertas itu. Nah, silakan kertas dikepal dulu. Terus, ya, nanti yang satu merayu, tapi yang satu yang membawa kertas itu bertahan bahwa kertas itu yang dalam kepala tidak ingin saya berikan. Coba Bu Ayu dengan Bu Lian. Satu dulu. Terus Bu Lian merayu Bu Ayu untuk meminta kepada yang sudah di kepala tadi. Rahasia katanya. Pinjam kertas. Kita boleh. Tidak boleh. Berarti ini. Tidak boleh. Tak ada ini. Kertasnya di sini. Pinjam. Sebentar aja. Ini buat kamu. Buat kamu. Buat sini kertasnya. Kamu jelek. Buat sini kertasnya pinjam. Sama sini. Dua. Sama ini. Sama ini. Pinjam sebentar aja. Saya tak ganti kertasnya banyak. Tapi aku pinjam itu kertasnya sebentar. Terima kasih di dalam contoh bahwa kita memiliki sesuatu yang tidak boleh diminta oleh temannya, dipaksa pun tidak boleh. Dan nanti apa yang akan kita hadapi dengan kejadian itu? Coba tolong diperhatikan lagi Bu Intan. Siapa yang mau merebut? Bu Indah, boleh pinjam kertasnya? Itu di dalam ini. Mau lihat toh? 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 Mau lihat toh Bu? Iya, oke, tak kasih ini Bu. Nanti tak kembaliin cuma 1 detik aja, 1 detik. Boleh enggak? Cepet 1 detik aja. Pinjam lah, langsung terus. Ya Bu, dia toh. Ayo Pak. Yang ini ya. Cepet dong, kamu mau punya apa kan siapa yang menunggu? Lihat toh. Yang paling penting apa? Lihat toh. Lihat toh. Kita bikin dia apa ini yo? Main Mobile Legends nih. Gak bisa masuk. Pinjam. Gak mau. Terima kasih Bapak Ibu, itu contoh ya. Contoh karena pokoknya pendapat kita pada waktu memiliki sesuatu yang tidak bisa diminta. Bapak Ibu, misalnya tadi Mas Bu Ayu mau diminta oleh Bu Lian ya, terus
Bulian itu maksa banget Wahyu dirangkul, diambil. Akan terjadi apa tidak Bapak Ibu? Misalnya memintanya berarti bisa terjadi diminta tetapi dengan dipaksa kan gitu. Kayak tadi Bu Intan, tetap Bapak tidak mau dihijori HP pun tidak mau, itu sangat ya, dihijori HP tidak mau, tetap tidak mau. Ini berarti gini Bapak Ibu, sesuatu peraturan kadang yang bersifat mengancam, ini benar, itu adalah kurang bagus. Kita harus bisa mencari cara yang lain agar dengan kesadaran sendiri, dengan kesadaran sendiri bahwa saya itu akan mematuhi peraturan, saya itu akan memberi kepada Bu Risma tanpa Bu Risma itu istilahnya minta-minta dengan saya akan memberi dengan Pak Rison tanpa harus diminta. Begitu juga kesepakatan kelas Bapak Ibu, kita bisa membuat kesepakatan ya, saya itu akan patuh pada peraturan karena diri saya itu harus mematuhi. Kita lanjutkan ya, miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Jadi ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa semua kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu dapat memaksa, bahwa orang dewasa itu dapat memaksa iso gawe-gawe. Ya enggak? Nah itu kalau anak-anak mau memberi kan memberi. Tapi dalam praktek ini kita adalah orang yang dewasa, bisa memaksa. Bahkan kecuali memaksa juga bisa dengan kerelaan. Tetapi kalau saya orang dewasa otomatis untuk rasa opo anaknya itu kadang angel, masih bisa menutup-nutupi itu jadi hari ini mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya kemudian ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kita tidak bisa memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif adalah bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kita masuk ke ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita tidak menyadari menegur anak itu, anak betul-betul merasa sangat bersalah. Dengan merasa sangat bersalah, kemudian anak tersebut itu malah sering mengucilkan, mengurung diri. Kalau aku ini ya salah, dibantu Pak Lison ya apa-apa ora tahu bener salah, terus tak mending diri wae, misalnya seperti itu. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu membuat murid putus asa, membuat murid itu bersalah. Jadi apa yang dilakukan murid kita selesaikan dengan baik, kita beri motivasi bahwa murid tersebut juga akan bisa berubah dengan keyakinan yang kita buat bersama. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Bapak Ibu yang dipraktekkan di kelas. Yang penting tak sentak kan murid nanti takut dan berubah.
sudah merupakan propaganda bagi Bapak Ibu guru yang sering dilakukan. Percaya pada diri kita sebagai guru tak kena komunitas berubah. Padahal pada kenyataannya dengan hal seperti itu murid akan merasa semakin bersalah, dan justru kinerja kita di era merdeka mengajar itu termasuk kinerja yang gagal, Bapak Ibu, karena kita senantiasa berpihak kepada murid. Jadi terhadap murid kita itu menuntun, bukan menuntut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini diucapkan dari Stephen R. Covey, prinsip konsep leader 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Dengan maksud apa? Kita menginginkan anak-anak tertib. Paling tidak kita juga mengajari sikap tertib. Mengajak anak-anak itu rajin bukunya, gitu, menulisnya rapi. Kita juga memberikan contoh kepada anak-anak bahwa bu guru juga menulisnya rapi. Contohlah punya anak bu guru. Jadi anak itu akan melihat langsung. Pada stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat berubah seorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Kembali kepada keyakinan dan kesepakatan kelas. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu angel, ya. Mengubah bahwa orang itu sama dengan pandangan kita, itu kita sulit. Kedua, perlakuan buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Setiap siswa yang melakukan perilaku yang kurang baik langsung dikatakan bahwa kamu salah. Berarti kita tidak akan mencari solusi dari apa penyebab kesalahannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, responnya. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang kelima, mode berpikir menang atau kalah. Itu yang termasuk stimulus respon yang selanjutnya, yaitu teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang kita laksanakan itu ada tujuan sendiri. Terus harus ada yang bisa mengontrol diri kita. Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Yaitu diri kita sendiri. Yang keempat, kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan baru. Yang kelima, model berpikir, istilahnya model berpikir yang merangsang pemikiran yang lain. Nah, jadi begini Bapak Ibu, setelah kita menggunakan kolaborasi, berarti kita kan sudah biasa, pasti kita sudah sering omong-omong dengan teman-teman kita, bagaimana kondisi murid kita, ada yang angel, ada yang sering lari sendiri, ada yang tidak mau mengerjakan. Itu apa dan di mana kesalahan kita, kan seperti itu. Kemudian kita berkolaborasi dengan teman-teman, ternyata ada yang memang punya riwayat sakit, ada yang memang orang tuanya itu broken home, ada juga yang memang tidak diperhatikan dan lain-lain. Ternyata tugas kita sebagai guru itu banyak sekali yang tidak disadari, kita itu sudah melaksanakan. Kemudian model berpikir merang-merang. Model berpikir
ada yang tidak patuh kan seperti itu. Terus kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Disiplin itu kan kadang rasanya jengkel, betul. Orang nyaman ini kudu dibuang. Sampai kita tapi kan ya wis ben nyaman seperti ini. Ada peraturan jadi kadang merasa tidak nyaman. Oh masuk kelas harus sesuai dengan waktunya. Oh istirahat, oh waktu sholat ataupun waktu yang lain. Kadang kita akan merasa tidak nyaman karena suatu kedisiplinan. Tapi dengan berjalannya waktu Bapak Ibu, dengan hasil yang bagus, kita ada kesadaran pada diri kita ternyata disiplin itu menyenangkan. Kemudian merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Di sini banyak dilihat dengan disiplin kita akan tercipta suatu adab dan tata krama bagaimana menghormati orang lain. Walaupun caci-caci muridnya dewe juga wajib untuk dihormati kan seperti itu, cuma caranya yang berbeda. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jangan dibalik dari kebijakan, bukan, tapi kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri kita. Nah, sekarang kita sudah bisa dilaksanakan dari Bapak Ibu guru di kelas, juga terhadap teman sejawat, misalnya dengan saya sendiri ataupun dengan Bapak Ibu pengawas yang rawuh. Kita bisa melakukan pendekatan disiplin positif dengan mengungkapkan, mengatur berbagai macam permasalahan yang ada, terus kita akan ada solusi. Merupakan kemampuan individual pendidik untuk mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Dalam memberikan pembelajaran di kelas, Bapak Ibu bisa secara individu maupun kelompok dengan membagi menjadi beberapa kelompok belajar. Kemudian pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta antara pemangku kepentingan sekolah. Jadi misalnya panjenengan mempunyai peraturan AA, kan otomatis kalau saya dimintai pertimbangan, saya harus mengambil sikap. Oh peraturan yang digunakan apa oleh kelas masing-masing. Kalau memang itu positif dan bagus, silakan untuk dilanjutkan. Jadi kita saling berkolaborasi, mengatur ini bagus atau tidak. Begitu pula saya juga senantiasa berkolaborasi dengan yang atas, pengawas saya, kakorwil saya, untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Nah, itu sudah tadi yang mengubah paradigma respon ke pendekatan teori kontrol, model berpikir yang menang-menang tadi. Sekarang masuk yang disiplin positif sudah. Nilai-nilai kebijakan universal, nilai-nilai kebajikan yang berbentuk kebajikan bukan kebijakan. Kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian contoh profil pelajar Pancasila yang sudah kita laksanakan setiap hari di SD kita melalui pembiasaan yang ada, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sekarang kita kaitkan Bapak Ibu dengan Ki Hajar Dewantoro. Di situ
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka bukan hanya merdeka bebas, tapi kita harus cakap memerintah diri sendiri, bukan hanya memerintah pada orang lain. Kemudian yang motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu yang eksternal, itu yang dari luar. Kemudian yang internal, yang pertama untuk menghargai diri sendiri, yang kedua menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Kemudian kesepakatan kelas Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus kesepakatan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Bagaimana menurut Bu Lisna? Supaya kelas bisa terkondisi. Anak-anak juga bisa, kalau memiliki kesepakatan kelas, anak-anak bisa mengungkapkan apa yang perlu disepakati dan tidak disepakati. Jadi tidak hanya peraturan mereka yang membuat, berarti mereka juga yang harus melaksanakan. Terima kasih. Kemudian itu dari Bu Lisna, betul sekali. Kemudian Pak Nison, mengapa tidak peraturan kelas, mengapa menjadi kesepakatan kelas? Kalau menurut saya, kalau peraturan sekolah itu cenderung mengikat pada anak-anak dan mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan anak-anak. Tapi berbeda dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dirujuk dan bersama seluruh anggota kelas tersebut dimusyawarahkan kesepakatan apa yang akan diambil. Jadi kesepakatan itu peraturan sekaligus keputusan dari semua peserta didik yang dibuat secara bersama, bukan dari pihak sekolah ataupun guru. Terima kasih, betul semuanya dari Bu Lisna. Antara peraturan dan kesepakatan, betul bahwa kesepakatan itu kita putuskan bersama-sama, tapi kalau peraturan seolah-olah yang membuat itu hanya kita sendiri sebagai guru. Tuh. Sekarang ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan bila mengendarai kendaraan bermotor? Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti KBM? Nah, coba untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dari pertanyaan yang pertama, coba Bu Nida, mengapa itu? Mengapa menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Karena ya itu merupakan aturan supaya satu untuk keselamatan diri. Jadi jika terjadi sesuatu terhadap kita, hal-hal yang tidak baik, kita akan aman, lebih aman ketika menggunakan helm. Juga yang kedua yaitu kita mengikuti atau mematuhi aturan berlalu lintas yang sudah diatur. Begitu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Coba Bu Wiwi, Bu Wiwi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Yang pertama yaitu untuk keselamatan diri juga, Bu, agar kita di jalan raya itu selamat apabila kita menggunakan helm. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang lain lagi? Itu nggih untuk mengapa kita harus menggunakan helm? Kok ada peraturan seperti itu? Ternyata sebuah yang dicanangkan itu ada tujuannya. Berarti seperti kita di sekolah juga mempunyai tujuan. Ya, walaupun tadi berawal tidak nyaman. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti KBM? Mengapa? Jadi pada waktu ini juga tidak berbeda dengan memakai helm. Mengapa? Berarti kita akan memanfaatkan waktu dengan baik dan seperti itu. Sehingga dengan memanfaatkan waktu dengan baik, kita sudah bisa istilahnya menyelesaikan semua
Ini Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana membuat kesepakatan kelas tadi sudah lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian sedikit agar mudah diingat, tidak harus panjang-panjang, sesuai dengan kondisi kelas. Kesepakatan kelas mungkin kelas 1 dengan kelas 6 berbeda kan gitu. Kemudian keterlibatan semua warga sekolah. Hukuman dan penghargaan di sini ada berbagai macam kegiatan pemantik bacaan kasus Ibu Anas di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Tolong dibacakan dulu Bu Intan. Terus nanti langsung diberi jawabannya seperti apa. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ya, langsung saja. Kalau menurut saya kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno karena bagi saya mempermalukan anak di depan teman-temannya itu tidak baik. Selain itu juga akan lebih menurunkan mental anaknya. Dibandingkan seperti itu, lebih baiknya Pak Seno lebih baik membiarkan Iva untuk duduk dulu, kemudian melanjutkan pembelajaran dan mendekati Iva, kemudian menanyakan kenapa dan bagaimana, apa yang belum paham, seperti itu. Jadi lebih baik melakukan pendekatan secara individu daripada dia harus melakukan hal seperti itu. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kalau menurut saya itu juga bukan sebuah hukuman, tapi juga bukan sebuah konsekuensi, tapi apa ya? Kalau hukuman, mungkin hukuman bagi Pak Seno itu merupakan sebuah hukuman, tapi itu tetap tidak baik menurut saya untuk dilakukan. Terima kasih ya, ada contoh berbagai macam hukuman dan penghargaan. Ya, ada hukuman dan konsekuensinya itu seperti apa. Kadang kita tidak menyadari bahwa itu termasuk hukuman atau konsekuensinya saya harus seperti apa. Selanjutnya ini adalah penghargaan dan hukuman seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Rita tadi. Sama ya, kita mencari konsep-konsep yang betul bagaimana kita bisa melaksanakan kesepakatan kelas sehingga siswa merasa nyaman dan guru bisa mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kita bisa mengubah perilaku dan mengembangkan diri, mengubah perilaku siswa dari hal yang kurang baik menjadi baik. Ini adalah dalam konteks pendidikan. Yang selanjutnya bisa mengembangkan diri untuk siswa di luar pendidikan, dapat penghargaan. Penghargaan dapat digunakan sebagai hukuman yang membangun dalam konteks pengembangan diri. Misalnya individu yang berusaha untuk mencapai tujuan pribadi dapat memberikan penghargaan diri sendiri setiap kali mereka mencapai tonggak tertentu. Hal ini memberikan insentif untuk mencapai lebih banyak prestasi, menggantikan dorongan untuk
bagaimana yang kita laksanakan itu bisa mengubah perilaku dan bisa mengembangkan diri, baik diri guru maupun diri murid. Selanjutnya adalah apa yang kita laksanakan, kita mempunyai tujuan bahwa harus ada target kemajuan Bapak Ibu. Ya, setelah kita membuat kesempatan kelas bersama-sama, kemajuan yang kita peroleh itu apa? Tentunya keberhasilan dalam pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Tidak hanya segi akademik, tapi dalam segi keterampilan perilaku juga kita tingkatkan. Kita istilahnya sebagai standar keberhasilan kita dalam memberikan pembelajaran kepada putra putri kita. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ternyata ada banyak hal ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama penguasaan 20%, kemudian bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Voice Theory. Ya. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, ya, sudah banyak dijelaskan. Kemudian penguasaan dan kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. 5 posisi kontrol guru terhadap murid ada penghukum, pembuat merasa bersama, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, ya, seorang yang menghukum bisa secara fisik maupun verbal, ya. Bagaimanapun yang kita laksanakan, kadang kita itu memberikan hukuman terhadap anak-anak. Patuhi aturan saya atau awas, diancam seperti itu. Ya. Guru seperti ini senantiasa hanya percaya pada satu cara agar pembelajaran dapat berjalan lancar sebagai penghukum. Kemudian yang pembuat merasa bersalah, ya. Anak-anak berjilok, orang semakin cinta dengan gurunya, jengkel, dan membuat dirinya itu bersalah, sehingga anak-anak itu takut dan sulit untuk berkembang karena sudah merasa sangat bersalah, mungkin diloke, melakukan ini salah, jadi ini adalah tugas kita sebagai Bapak Ibu guru, bagaimana murid merasa berharga, tidak kecewa. Jadi senantiasa disayangi. Namun kita tetap memberikan perhatian dengan cara-cara menegur, dengan cara kasih sayang, sehingga apa-apa yang kita lakukan murid semakin akrab dan istilahnya besok tidak akan mengulangi yang kemarin saya berbuat tidak baik. Kemudian yang teman, ya, guru juga berposisi sebagai teman juga. Gitu, kadang anak-anak mendekat dengan kita bahwa kita itu sebagai teman bagi murid-murid kita, kan seperti itu. Jadi anak-anak muda mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya. Nah, memantau, ya, kita memantau berarti mengawasi. Ya. Jadi setelah kita memberikan, walaupun sudah ada kesepakatan kelas, kita memberikan apapun dengan anak-anak, tetap memantau, tetap mengamati sehingga apa yang dilakukan anak-anak itu merasa dihargai, dan apa yang sudah menjadi kesepakatan itu dilakukan dengan baik. Kalau anak dibantu akan merasa diperhatikan oleh bapak ibu gurunya. Kita juga sebagai manajer, posisi terakhir yaitu sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Okay? Kalau sudah berperilaku seperti ini berarti harus dipertanggungjawabkan. Tetapi apa? Okay? Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Okay? Jadi kita membuat manajer murid itu mengakui bahwa saya itu salah dan besok tidak akan mengulangi lagi. Sesudah kemudian segitiga restitusi kita dalam memecahkan masalah, validasi tindakan yang salah,
meningkatkan dan menstabilkan identitas yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai disiplin positif yang merupakan kebiasaan kita Bapak Ibu. Semoga kita bisa bersama-sama berkolaborasi mewujudkan SD Negeri 21 ini semakin bagus, semakin bersama-sama sehingga apa yang menjadi visi kita nanti bisa kita capai bersama-sama, karena tidak bisa dicapai oleh 1-2 orang, kita bisa mencapainya bersama-sama. Mari kita senantiasa belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat